Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wahyudi. Di video ini saya mau membahas sekaligus mempraktekkan tentang bagaimana cara untuk mendesain sebuah website sederhana yang akan menampilkan informasi seputar perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu tools-tools yang akan saya pergunakan. Di antaranya untuk local server, di sini saya menggunakan SAM. Nah, jadi buat teman-teman silahkan yang belum punya SAM download terlebih dahulu, kemudian install, dan disarankan untuk menggunakan SAM versi terbaru. Nah, berikutnya untuk text editor, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan file zip untuk Code Igniter, di mana nanti Code Igniter ini akan saya gunakan sebagai kerangka awal dari website yang akan kita buat. Nah, berikutnya di sini juga ada template, ya, start admin template, yang mana nanti akan membantu kita dalam bagian desain web. Jadi nanti akan ada beberapa item atau kode yang akan saya ambil dari template tersebut. Nah, silahkan buat teman-teman install terlebih dahulu SAM dan Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah sebelumnya sudah menginstal SAM maupun Visual Studio Code-nya. Jadi kita langsung ke tahap konfigurasi awal. Nah, jadi di sini saya aktifkan terlebih dahulu SAM Control Panel. Nah, untuk modul Apache dan MySQL-nya kita start. Nah, untuk membuktikan apakah SAM yang kita pakai berjalan dengan lancar, kita bisa tes dengan menggunakan browser. Silahkan teman-teman bisa menggunakan Google Chrome maupun Mozilla Firefox. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, selanjutnya di kolom pencarian kita ketikkan alamat localhost, enter. Nah, apabila SAM kita berjalan lancar, itu di sini akan menampilkan dashboard dari SAM, halaman dashboard dari SAM. Nah, dan disarankan sekali lagi teman-teman untuk menggunakan SAM yang versi terbaru. Oke, di sini udah lancar. Jadi berikutnya di sini saya akan ekstrak terlebih dahulu folder dari Code Igniter, zip dari Code Igniter. Kita klik kanan, kita ekstrak. Nah, di sini ada folder Code Igniter. Nah, ini dia kerangka awal dari website yang akan kita buat. Nah, jadi pertama di sini di folder Code Igniter-nya ini kita rename. Kita sesuaikan dengan nama project yang sedang kita buat. Di sini misal saya ketikkan nama saya sendiri aja. Dan untuk penamaan project, teman-teman sebaiknya menggunakan lowercase dan tidak menggunakan spasi. Jadi di sini saya menggunakan huruf kecil semua, dan untuk spasinya saya ganti dengan underscore 4B. Nah, misalkan seperti ini. Nah, berikutnya untuk folder projectnya kita pindahkan ke local disk C. Di sini saya tekan Ctrl C untuk copy. Saya taruh di local disk C SAM folder htdocs. Nah, di sini kita Ctrl V, kita pastekan. Nah, dan buat teman-teman yang belum tahu apa itu Code Igniter itu adalah sebuah web application network bersifat open source yang biasanya digunakan untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. Nah, jadi memang Code Igniter biasa digunakan sebagai kerangka awal pembuatan suatu website. Oke, di sini sudah kita pastekan. Nah, berikutnya kita bisa cek atau kita buka Visual Studio Code. Kita ketikkan Visual Studio Code. Oke, dia loading sebentar. Nah, oke. Berikutnya kita buka folder project tadi ke dalam Visual Studio Code. Caranya di pojok kiri atas di sini ada menu file, klik file, pilih open folder. Kemudian silakan teman-teman browse ke local disk C, kemudian folder SAM, pilih htdocs. Nah, dan di sini akan ada folder project yang barusan kita pindahkan. Kita select, pilih select folder. Nah, maka dia akan menampilkan explorer dari
folder project kita. Oke, di sini coba kita testing menggunakan browser. Di kolom pencarian di kolom URL-nya kita ketikkan localhost / nama projectnya. Misalkan tadi nama projectnya Indrawahyudi _4b _4. Nah, seperti ini tampilan welcome to CodeIgniter. Nah, jadi ini tampilan awal dari website yang berasal dari CodeIgniter tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan kita buka lagi folder tools yang digunakan. Di sini ada start admin template. Nah, di sini saya akan ekstrak terlebih dahulu start admin template. Oke, kita buka. Nah, untuk foldernya kita rename menjadi template saja ya. Template. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan folder template ke dalam folder project. Nah, jadi di sini saya Ctrl C. Kemudian ke local disk C, folder sum, htdocs, kemudian folder project. Kita pastekan ke dalam sini. Oke. Nah, di sini ya. Dan di Visual Studio Code pun maka dia akan terupdate nanti ya. Ini ada folder template. Kemudian kita coba buka di browser, di kolom URL-nya localhost folder project, kemudian di terakhirnya kita masukkan template. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari template yang kita pakai, start admin template tadi. Nah, di sini ada banyak menu, ada chart, table, form, dan sebagainya. Tapi untuk website yang akan kita buat nanti, kita tidak mengambil semuanya yang ada di dalam folder template, hanya beberapa item yang akan kita pakai, yang kita copy atau kita ambil source code-nya dan kita masukkan ke dalam file project kita. Nah, oke, mungkin untuk bagian konfigurasi awal sampai sekian dulu. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.